Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Sekarang giliran Anda. Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari 3 psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Buku Laris Top 10. Kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku yang berjudul asli Kirawareru Yuki terbit pertama kali pada tahun 2013. Sekarang sudah memasuki cetakan ke-7 pada November 2020 oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini dijual di Pulau Jawa dengan harga Rp98.000. Sedikit tentang dua penulis. Yang pertama adalah Ichiro Kishimi, lahir pada tahun 1956 di Kyoto, tempat tinggalnya hingga saat ini. Dia bercita-cita menjadi filsuf sejak SMA. Sejak tahun 1989, saat mengambil spesialisasi pada bidang studi filosofi klasik barat, dengan berfokus pada filosofi Plato, ia sudah meneliti teori psikologi Adler. Sedangkan penulis kedua, Fumitake Koga, lahir pada tahun 1973, adalah penulis profesional, pemenang penghargaan yang telah merilis banyak karya tulis di bidang bisnis dan non-fiksi umum yang terjual laris. Dia mulai mengetahui teori psikologi Adler di usia akhir 20-an dan sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Adler yang bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Buku dengan total halaman mencapai 315 halaman berisi dialog imajiner antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Buku ini dibagi menjadi 5 bagian, dan bagian-bagian tersebut dibagi menjadi atau disebut menjadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan malam kelima. Di pinggiran kota berusia 1000 tahun tinggal seorang filsuf yang mengajarkan bahwa dunia ini sederhana dan bahwa kebahagiaan dapat diraih dalam sekejap mata oleh setiap manusia. Seorang pemuda yang tidak puas dengan hidupnya mengunjungi filsuf ini untuk mencari tahu inti masalahnya. Dia mendapati dunia ini sebagai gumpalan kontradiksi yang carut-marut, dan di matanya yang gelisah, gagasan apapun tentang kebahagiaan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Pada salah satu dialog di malam pertama yang berjudul Ketidakbahagiaan adalah sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda itu mempertanyakan hal ini. Kenapa begitu? Karena beberapa orang dilahirkan dalam kondisi makmur dengan orang tua yang baik, dan yang lain terlahir miskin dengan orang tua yang buruk. Kemudian filsufnya menjawab, sebenarnya kaulah yang mengabaikan realitas. Apakah terpaku pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan bisa mengubah kenyataan? Kita, kata filsuf, bukanlah mesin yang dapat digantikan.
kita tidak membutuhkan penggantian, melainkan pembaharuan. Filsuf itu kemudian melanjutkan, salah satu alasannya saat ini kau, maksudnya pemuda, tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati. Kau mendapati hidup ini sulit, bahkan berharap bisa terlahir kembali sebagai orang yang berbeda. Tapi kau sekarang tidak bahagia karena kau sendirilah yang memilih untuk menjadi tidak bahagia, bukan karena kau dilahirkan di bawah bintang kesialan. Kemudian filsuf juga melanjutkan, di tahap tertentu kehidupanmu, kau memilih untuk menjadi tidak bahagia. Ini bukan karena kau dilahirkan dalam keadaan yang tidak membahagiakan atau berakhir dalam situasi yang tidak membahagiakan. Hanya saja, engkau menilai bahwa menjadi tidak bahagia itu baik untukmu. Pada dialog malam kedua terkait hidup bukanlah persaingan, pemuda itu bertanya, jadi hidup bukanlah persaingan? Kemudian filsuf menjawab, itu benar. Terus melangkah maju tanpa bersaing dengan siapapun, itu sudah cukup. Dan tentu saja tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Pemuda itu membalas, tidak, itu mustahil. Kita akan selalu membandingkan diri dengan orang lain, tak peduli bagaimanapun keadaannya. Justru dari situlah perasaan inferior kita muncul, bukan? Filsuf itu menjawab, perasaan inferior yang sehat tidak timbul dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, namun dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal. Filsuf itu melanjutkan, kita semua berbeda, gender, umur, pengetahuan, pengalaman, penampilan. Tidak ada dua orang yang sama persis. Kita secara positif perlu mengakui kenyataan bahwa orang lain berbeda dari kita dan bahwa kita setara tapi tidak sama. Pemuda itu mempertanyakan, kita setara tapi tidak sama maksudnya apa? Filsuf itu menjawab, itu benar. Setiap orang berbeda, jangan mencampur adukan perbedaan itu dengan hal baik dan buruk, serta perkara superior dan inferior. Apapun perbedaannya, kita semua setara. Filsuf itu menekankan dalam hal pengetahuan dan pengalaman, lalu tanggung jawab yang bisa diambil, jelas ada perbedaan. Anak kecil itu mungkin tidak bisa mengikat tali sepatu dengan benar, atau memahami persamaan matematika yang rumit, atau bertanggung jawab sampai ke tingkat orang dewasa saat masalah timbul. Akan tetapi, hal-hal tersebut seharusnya tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai sebagai manusia. Jawabanku, kata filsuf, tetap sama. Semua manusia setara, tetapi tidak sama. Pada malam ketiga, terkait pembahasan jangan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain, filsuf mengatakan inilah bahaya dari hasrat untuk diakui. Apa sebabnya orang mencari pengakuan dari orang lain? Dalam banyak kasus, ini dikarenakan pengaruh dari pendidikan dengan metode reward dan punishment. Pemuda itu menanyakan, kenapa pendidikan dengan metode reward and punishment? Apa salahnya? Filsuf itu menjawab, kalau seseorang mengambil tindakan yang tepat, ia akan menerima pujian. Jika seseorang mengambil tindakan yang tidak tepat, ia menerima hukuman. Adler sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward and punishment. Ini mengarah pada gaya hidup yang keliru. Ketika orang-orang berpikir, kalau tidak ada yang memujiku, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat. Dan kalau tidak ada yang menghukumku, aku juga akan terlibat dalam tindakan yang tidak tepat. Engkau sudah lebih dahulu memiliki tujuan ingin dipuji ketika mulai memunguti sampah. Dan kalau tidak dipuji oleh siapapun, engkau bisa merasa geram atau memutuskan bahwa engkau tak akan pernah melakukan hal semacam itu lagi. Jelas ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Filsuf itu melanjutkan, berharap begitu kuat untuk diakui akan mengarah pada hidup yang dijalani dengan mengikuti ekspektasi yang dimiliki orang lain, yang menginginkan engkau menjadi orang seperti ini atau orang seperti itu. Dengan kata lain, engkau membuang dirimu yang sejati dan menjalani kehidupan orang lain. Dan tolong ingat ini,
Kalau engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, begitu juga orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Seseorang mungkin tidak bertindak dalam cara yang engkau inginkan, tapi tidak masuk akal untuk menjadi marah karenanya. Karena itu wajar saja. Pada malam keempat, dalam diskusi bagaimana cara merasakan bahwa engkau berarti, filsuf mengatakan dipuji pada intinya berarti seseorang sedang menerima penilaian baik dari orang lain. Dan ukuran tentang baik buruknya tindakan tersebut adalah ukuran yang dimiliki penilainya. Jika menerima pujian adalah hal yang dikejarnya, dia tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan ukuran yang dipakai orang itu dan mengerem kebebasannya sendiri. Berbeda dengan kata-kata terima kasih, di sisi lain, ketimbang menjadi suatu penilaian, merupakan ekspresi terima kasih yang jelas. Ketika seseorang mendengar kata-kata terima kasih, dia tahu bahwa dia telah berkontribusi bagi orang lain. Filsuf itu juga mengatakan bahwa dia bisa bertindak bagi masyarakat, yaitu bagi orang lain, dan bahwa dia bisa merasa aku berguna bagi seseorang, bukannya merasa dinilai baik oleh orang lain, tapi mampu merasakan melalui sudut pandang subjektifnya sendiri bahwa aku dapat berkontribusi terhadap orang lain. Di titik itulah setidaknya kita bisa memiliki pemahaman yang sesungguhnya akan nilai kita sendiri. Segala hal yang kita bicarakan tentang perasaan sosial dan membesarkan hati berkaitan dengan ini. Pada pembahasan malam kelima atau malam yang terakhir, dalam diskusi dua jalan yang dilewati oleh mereka yang ingin menjadi spesial, filsuf itu memberikan poin atau contoh dengan anak-anak yang terlibat dalam masalah perilaku untuk memudahkan sang pemuda memahami. Filsuf itu mengatakan, pertama-tama kita manusia memiliki hasrat universal yang disebut sebagai upaya untuk meraih superioritas. Pemuda itu menjawab sederhananya, ini adalah istilah yang mengindikasikan harapan untuk meningkatkan diri dan mengejar keadaan yang ideal. Filsuf itu melanjutkan, ada banyak anak yang dalam tahap-tahap awal kehidupannya berusaha menjadi anak yang sangat baik. Secara khusus mereka mematuhi orang tua, membawa diri dalam cara-cara yang bisa diterima secara sosial, dan dengan tekun mencurahkan diri pada pelajaran serta olahraga. Juga unggul dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara ini mereka berusaha mendapatkan pengakuan dari orang tua. Akan tetapi ketika menjadi anak yang sangat baik tidak berhasil, studi atau aktivitas olahraga mereka tidak berjalan lancar misalnya, mereka berbalik 180 derajat dan berusaha menjadi sangat buruk. Pemuda itu bertanya kenapa mereka melakukannya. Filsuf itu menjawab, entah berusaha menjadi anak yang sangat baik atau sangat buruk, tujuannya sama, untuk menarik perhatian orang lain, keluar dari kondisi normal dan menjadi makhluk spesial. Itulah satu-satunya tujuan mereka. Pemuda itu bertanya, jadi anak-anak yang melakukan berbagai kenakalan sedang berusaha meraih superioritas secara mudah pula? Filsuf itu menjawab, iya, semua jenis masalah perilaku, mulai dari menolak bersekolah, mengiris nadi, sampai anak-anak di bawah umur yang minum-minum dan merokok dan seterusnya, adalah bentuk-bentuk upaya untuk meraih superioritas secara mudah. Dan kawanmu yang suka mengunci diri di kamar yang kau ceritakan di awal juga termasuk. Saat seorang anak terlibat dalam masalah perilaku, orang tuanya dan orang-orang dewasa lain menegurnya. Menerima teguran lebih dari segalanya mengakibatkan stres pada seorang anak. Tapi, meski dalam bentuk teguran sekalipun, anak itu tetap menghendaki perhatian orang tuanya. Dia ingin menjadi spesial, dan bentuk perhatiannya tidak penting. Jadi, dalam artian tertentu, wajar bila terus-menerus terlibat dalam masalah perilaku, tak peduli seberapa keras dia ditegur. Pemuda itu kembali bertanya, karena ditegur itulah, dia tidak menghentikan perilaku yang bermasalah. Filsuf itu menjawab, benar sekali, karena orang tuanya dan orang dewasa lain memberinya perhatian
melalui teguran tersebut. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, banyak pelajaran yang secara filosofis sangat mendasar di dalamnya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video, sertakan juga Instagram dan Twitter sehingga memudahkan kami untuk menghubungi, karena ada satu buah buku bagi komentar terpilih. Sampai jumpa di buku laris top 10 berikutnya. Wassalamualaikum.